Mobil bak terbuka yang berisi ribuan ekor ayam hidup ini diserbu para pengguna jalan yang melintas di kawasan Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat, Kamis pagi. Ternyata aksi puluhan orang yang tergabung dalam komunitas peternak unggas nasional atau KPUN ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan karena terus mengalami kerugian. Mereka mengaku rugi lantaran harga ayam hidup yang mereka jual selalu di bawah harga pokok produksi. Harga ayam yang selalu di bawah biaya produksi sejak tahun 2018 membuat para peternak harus mengalami kerugian hingga 15 triliun rupiah. Saya udah lihat bagaimana tempat cold storage yang ada dan daya tampung yang ada ini, insya Allah mudah-mudahan menjadi solusi dari apa yang ada. Beginilah kondisi para peternak ayam di Klaten, Jawa Tengah sejak sepekan terakhir. Mereka terancam gulung tikar akibat COVID-19. Harga ayam pedaging dan petelur merosot hingga 70%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helga Widiana Juna Rahman dari mata kuliah Sosiologi Peternakan kelas K1 dengan NIM 235050107111207 dengan absen 45. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus yang saya angkat, yaitu dampak COVID-19 terhadap peternakan ayam broiler. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang lembaga. Pada saat pandemi COVID-19, tidak ada dari dinas manapun ataupun lembaga yang menjembatani kondisi peternak pada saat itu atau pada saat pandemi berlangsung. Satu-satunya lembaga yang ada pada saat itu adalah Kemitraan Peternak Ayam Broiler itu sendiri. Peran penting Kemitraan Ayam Broiler yaitu pemenuhan kebutuhan dasar atau menyediakan bantuan dana ataupun bantuan finansial, sosialisasi untuk membuat kebijakan mendukung peternak seperti subsidi harga pakan dan vaksinasi. Yang kedua yaitu ada cara mempelajari lembaga. Cara mempelajari lembaga ada 3, yaitu yang pertama analisis historis, yang kedua analisis komparatif, dan yang ketiga yaitu analisis fungsional. Yang selanjutnya saya akan membahas tentang menganalisis siapa yang berkuasa dan siapa yang dikuasai. Dari kasus yang saya ambil, yaitu yang berkuasa adalah dari PT atau kemitraan itu sendiri, karena mereka mengendalikan harga pasar termasuk DOC, sapronak atau obat-obatan, dan pakan. Sedangkan yang dikuasai adalah peternak yang berada di bawah naungan PT atau kemitraan tersebut. Dengan cara apa penguasa memperoleh kekuasaannya? Dengan cara menggandeng peternak untuk bekerjasama dengan PT atau kemitraan tersebut. Perusahaan besar yang bermitra dengan peternak kecil memiliki sumber daya yang besar, memungkinkan mereka untuk melakukan pembelian bahan baku seperti pakan, obat-obatan dalam jumlah yang besar dengan harga yang lebih rendah. Selanjutnya yaitu hubungan antara penguasa dan yang dikuasai. Peternak tidak mempunyai pilihan lain selain kemitraan, dan peternak tidak kuat untuk produksi sendiri, dan juga pasar yang mengendalikan adalah kemitraan. Dan hubungan antara PT atau kemitraan dengan peternak adalah sangat baik, di mana hubungan ini saling menguntungkan, di mana peternak mendapatkan dukungan finansial, teknis, dan akses pasar. Sementara itu perusahaan inti mendapatkan pasokan ayam broiler yang konsisten dan berkualitas tinggi. Cara mempertahankan kekuasaan yaitu dengan yang pertama pengendalian pasokan dan harga, yang kedua peningkatan kapasitas dan teknologi, yang ketiga inovasi dan adaptasi, yang keempat pengelolaan hubungan, dan yang kelima kontrak yang mengikat, menggunakan kontrak jangka panjang yang mengatur syarat dan ketentuan secara detail termasuk harga, volume, kualitas, dan jadwal pengiriman. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kebijakan utama dalam sektor peternakan Indonesia yang mempengaruhi peternak kecil seperti perizinan usaha, pengendalian penyakit, pengawasan produksi, distribusi pakan, dan impor ternak. Yang pertama yaitu perizinan usaha. Untuk sektor peternakan yang paling utama adalah lingkungan sekitar, dan perizinan usaha tidak semua wilayah bisa digunakan untuk sebagai peternakan ayam broiler. Yang kedua yaitu ada pengendalian penyakit. Diusahakan setiap hari, setiap waktu dilakukan penyemprotan disinfektan di lingkungan peternakan. Selanjutnya ada pengawasan produksi, meliputi pengawasan terhadap kebersihan kandang, pakan yang digunakan, serta kondisi kesehatan hewan. Yang
selanjutnya ada distribusi pakan, mencakup subsidi pakan, pengawasan kualitas pakan, dan pengaturan distribusi agar pakan dapat diakses dengan mudah oleh peternak kecil. Selanjutnya yaitu peran instansi pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada peternak. Yang pertama yaitu penyediaan informasi dan penyuluhan. Yang kedua, akses terhadap pembiayaan dan kredit, membantu peternak mendapatkan akses kredit dan pembiayaan dengan bunga rendah atau melalui program subsidi. Yang ketiga, ada fasilitas akses ke pasar, membantu peternak mengakses pasar domestik dan internasional serta memastikan harga yang adil atau stabil. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sumber perubahan sosial yang menyebabkan permasalahan. Yang pertama yaitu pembatasan mobilitas dan distribusi. Pembatasan pergerakan dan barang selama pandemi menyebabkan gangguan dalam distribusi pakan, obat-obatan, dan produk ternak, mengakibatkan kenaikan biaya produksi dan penurunan ketersediaan barang. Yang kedua, penurunan daya beli konsumen. Pandemi menyebabkan penurunan daya beli masyarakat karena banyak orang kehilangan pekerjaan atau mengalami pemotongan gaji. Permintaan terhadap produk ayam broiler menurun, mengakibatkan penurunan harga jual. Dan yang selanjutnya yaitu ada tahapan perubahan sosial yang terjadi pada kasus dampak COVID-19 terhadap peternakan ayam broiler adalah yang pertama yaitu lockdown dan pembatasan mobilitas. Pada tahap awal pandemi, pemerintah menerapkan lockdown dan pembatasan mobilitas yang berdampak pada distribusi dan pasokan ayam broiler. Yang kedua, pengurangan produksi. Beberapa peternak mengurangi jumlah produksi untuk menyesuaikan dengan permintaan pasar yang menurun. Yang ketiga yaitu dukungan pemerintah, bantuan dari pemerintah dalam bentuk subsidi, bantuan langsung tunai atau program pemulihan ekonomi membantu peternak untuk bangkit kembali. Yang keempat, permintaan stabil dan berkelanjutan. Permintaan ayam broiler mulai stabil seiring dengan dibukanya kembali sektor mereka dan adaptasi masyarakat terhadap kondisi pandemi. Selanjutnya yaitu bentuk perubahan sosial pada kasus dampak COVID-19 terhadap peternakan ayam broiler. Yang pertama ada kesadaran kesehatan. Yang kedua, inovasi produk atau pengembangan produk olahan dan ayam siap masak untuk meningkatkan nilai tambah dan menarik konsumen untuk memilih produk praktis. Yang ketiga ada penerapan protokol kesehatan. Yang keempat, pengurangan tenaga kerja. Banyak peternakan mengurangi tenaga kerja karena penurunan produksi dan penyesuaian yang mempengaruhi ekonomi lokal dan kesejahteraan komunitas. Yang terakhir ada biaya produksi, harga pakan dan bahan-bahan lainnya bisa meningkat karena gangguan rantai pasokan, menambah tekanan pada peternak. Terima kasih. Sekian video penjelasan tentang studi kasus yang saya angkat. Bila ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.